Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hanif, Dan saya Tisa dalam acara TTS Telkom Talk Show. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, yang pastinya menarik dan inspiratif. Waduh, siapa nih Kak? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang seniman asal Semarang yang udah lama bergelut di dunia menggambar nih. Dan dia juga sering banget ikut pameran mulai dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Wah, menarik sekali nih. Daripada penasaran, mending kita langsung panggil aja nih bintang tamu kita kali ini. Please welcome Kak Akbar. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Silakan duduk Silakan dulu, duduk Kak. Nah, oke pemirsa, sekarang ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita nih, namanya Kak Akbar. Kak Akbar ini sudah seperti yang sudah dibilang tadi ya. Kak Akbar merupakan seorang seniman asal Semarang yang sudah menciptakan banyak karya dalam menggambar. Contoh karyanya itu berupa gambar grafiti, gambar dengan media kertas, media kanvas, media dinding, bahkan sampai media digital. Nah, daripada pemirsa di sini penasaran, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Kak Akbarnya. Halo Kak Akbar. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Akbar? alhamdulillah baik, menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Untuk Kak Akbar, apa sih kesibukan Kak Akbar akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini sih sebenarnya ya kayak biasa yang gambar, freelance kayak gitu, sepedaan, Oh, ngembangin karakter kayak gitu sih. Oke, nah Kakak ini adalah seorang seniman ya, yang pastinya tuh kesibukannya hampir tiap hari menggambar. Nah, sejak kapan sih Kak Kakak terjun ke dunia menggambar? Kalau aku sih gambar sebenarnya sejak kecil ya, sejak masih SD, terus mulai agak aktif gambar itu sebenarnya SMP. SMP itu udah mulai aktif, cuman ya masih coret-coret apa di buku tulis, di buku pelajaran, ya kenakalan masa-masa remaja lah kayak gitu. Oh, oke. untuk awalnya nih, bagaimana Kakak bisa suka menggambar? Nah, awalnya itu dulu waktu kecil aku punya tetangga seorang seniman, eee, aku sering main ke rumahnya. Nah, jadi itu bapaknya temenku itu seorang seniman itu, di rumahnya tuh banyak gambar-gambar lukisan kayak gitu. Nah, waktu aku main ke rumahnya, aku pokoknya nggak salah nemu kardus isinya itu gambar-gambar sketsa sama komik kecil-kecil handmade kayak gitu. Nah, aku mikir, "Ih, keren banget ya, bisa gambar kayak gini." Bikin dulu tuh ceritanya mirip-mirip kayak Dragon Ball gitu kan. Keren nih bisa bikin kayak gini. Terus aku mulai bikin di buku tulis kayak gitu sih, sampai akhirnya keterusan. Jadi satu buku tulis itu isinya gambar-gambar komik dari depan sampai belakang kayak gitu. Waduh, keren banget nih. Nah, untuk menggambar sendiri kan jenisnya ada banyak nih, Kak. Ada yang pakai media kanvas, media kertas, bahkan media digital. Nah, Kakaknya sendiri tuh lebih prefer media apa sih, Kak? Kalau aku sih semuanya juga tak kerjain ya, maksudnya dari manual sampai digital aku ngelakuin, cuman sebenarnya basically aku seneng drawing manual, drawing pakai pensil kayak gitu, karena mungkin basicnya juga manual ya, cuman untuk saat ini sih lebih sering ngerjain digital. Oke. Oh, oke. Kenapa sih Kakak lebih memilih media digital untuk sekarang ini ya? Mungkin karena perkembangan zaman ya sama teknologi itu kan pesat banget. Jadi, eee, sekarang juga tuntutan ke marketnya kita tuh lebih cenderung ke digital, karena aku kan jual karyanya juga nggak cuman di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu kan, apa, karya-karyanya berupa file, jadi nanti mereka cetak sendiri kayak gitu. Nah, Kakak kenapa sih kok lebih suka menggambar daripada di bidang lain kayak musik contohnya? Mungkin lebih gampang juga ya. Sebenarnya aku nggak cuman gambar aja sih, tapi juga olahraga. Aku Oh, juga oke. suka olahraga, cuman, kalau pas lagi mager, apa pas lagi pergi kemana, aku biasanya sering bawa iPad dan gambar itu tak jadiin sebagai stress release gitu loh.
Jadi kalau nggambar atau biasanya nemu ide pas lagi nongkrong di mana, main sama teman-teman tuh kadang sering terbesit ide, kalau nggak langsung di-sketch atau dicatat atau dieksekusi itu kadang feeling-nya udah beda. Oh, Makanya iya. sekarang lebih senengnya nggambar juga sih, kayak gitu. Oke. Untuk Kakak nih, sekarang ini Kakak itu masih di masa pendidikan atau udah lulus nih, Kak? Kebetulan udah lulus gitu. Hmm, Oh, Kalau nah, kalau boleh tahu nih, Kakak itu lulusan universitas mana nih, Kak? Dulu aku lulusan Universitas Negeri Semarang, UNES, jurusannya Seni Rupa. oh. Nah, gimana sih Kak, saat kuliah atau sekolah dulu itu gimana sih Kakak cara bagi waktu antara menggambar sama sekolah? Karena jurusannya Seni Rupa ya, eee, sebenarnya jadi sehari-hari ya isinya gambar, kalau di kampus pun isinya juga gambar, tapi nggak hanya gambar sih, cuman lebih banyak ke praktek 2 dimensinya. Karena kalau di kampus itu sebenarnya kan juga ngukir, juga bikin keramik, juga bikin patung, Iya. bikin grafis, ya beberapa tetap gambar dan ngelukis. Nah, kalau untuk bagi waktunya sih biasanya lebih habis ke tugas ya, mungkin Iya. jadi di kampus ngikuti mata kuliah, ntar sampai rumah tuh bikin tugas lagi, atau mungkin di kos temen bikin tugas yang gambar lagi. Ntar pas weekend, pas liburan ya biasanya nyiapin karya buat pameran yang gambar lagi kayak gitu sih. Oh, oke. Untuk Kakaknya nih, suka menggambar itu hanya sekedar hobi atau menjadikan hobi tersebut itu menjadi ladang penghasilan? Awalnya sih dulu memang hobi ya, bukan bukan cuman hobi sih, awalnya ya memang seneng. Yang kedua itu pas kuliah ya jadinya kayak tuntutan kayak gitu kan, stimulus kayak gitu. Nah, mau nggak mau kan setelah lulus kita sehari-hari juga gambar, kita ngapa-ngapain juga gambar, kenapa nggak kita jadiin duit tuh, kita udah kuliah juga bayarnya nggak murah kan, media yang kita pakai juga habisnya juga nggak murah, Iya. makanya kenapa nggak sekalian aja kita duitin tuh gambarnya kayak gitu. Dan ternyata memang sampai saat ini bisa jadi apa ya, jadi penghasilan lah. Iya, benar banget tuh. Nah, itu lewat cara apa dan gimana sih Kak hobi tersebut itu bisa menghasilkan? Eee, Dulu awalnya sih ya gambarnya, apa, karena mungkin dulu teknologi sama medsosnya juga belum kenceng banget ya. Iya. Zaman aku kuliah itu mungkin Facebook sih, Instagram masih awal-awal muncul Instagram. Terus ya lewatnya pameran-pameran, yang pertama itu dulu bisa dikenal ya karena pameran, yang kedua karena sering gambar di jalan perform kayak gitu, live painting, jadi orang juga kenal. Kemudian lewat Facebook. Nah, lewat Facebook itu biasanya dulu aku gini, marketnya setiap orang yang temenku yang kemungkinan bisa punya kemampuan finansial yang cukup atau kupikir dia butuh ya. Jadi Iya. ku chat satu-satu, aku kirimin portofolioku tuh. Tak siapa ya yang online malam ini, terus tak kirimin portofolio sama price list. Ntar sekalian tak tawarin, kalau butuh gambar bisa hubungi aku. Lah awalnya dari situ tuh. Oh. Kalau sekarang sih banyak marketplace Iya. digital ya, kayak Iya. Fiverr, kayak lewat Behance bisa, lewat Instagram juga bisa. Kayak gitu sih, lebih gampang kalau sekarang. Iya. Mohon maaf nih Kak untuk sebelumnya. Biar penonton makin termotivasi ini. Biasanya rata-rata dalam setiap karya tersebut itu menghasilkan berapa ya Kak? Beda-beda ya, kalau untuk harga karya tuh sebenarnya beda-beda tiap itu tergantung sama jenis-jenis gambarnya kayak gimana sih. Kita nggak bisa pukul rata itu apakah itu gambar ilustrasi atau itu gambar komik ataupun itu logo, itu nominalnya beda-beda. Oh, Terus oh iya. yang membedakan juga deadline-nya juga beda, terus apa, pembelinya siapapun beda, kebutuhannya untuk apapun itu juga beda kayak gitu sih. Jadi, eee, ya kita bedakan menurut pasarnya, menurut jenis karyanya, atau mungkin kebutuhan waktunya, deadline-nya itu untuk kapan itu bisa beda-beda sih kayak gitu.
Oke. Oke, boleh dikasih tips gak nih Kak buat teman-teman seniman di luar sana yang masih belum bisa mendapatkan penghasilan dari karya tersebut? Kalau aku sih konsisten aja sih, lebih lebih konsisten yang penting menghargai proses ya. Kadang kan ada orang lagi bisa gambar dikit aja pengennya, "Kok nggak laku-laku ya, kok nggak laku-laku?" Apalagi zaman sekarang itu era digital, gampang banget kayak ada iPad, itu Iya. kita semua orang bisa gambar, padahal ya kita nggak ngerti tuh basically dia memang benar-benar menguasai gambar itu apa memang karena perkembangan digital yang semuanya bisa terlihat terlihat bisa gambar ya. Jadi sekarang apa-apa orang pengen, contohnya, mereka beli iPad tuh, beli iPad, kita install Procreate, itu bisa untuk gambar ilustrasi. Nah terus dia mesti orientasinya, "Ini bisa balik modal nggak ya?" iPad Iya. kan nggak murah tuh. Iya. Iya. "Kita bisa balik modal nggak? Kita bisa balik modal nggak?" Awalnya gitu, tapi dia nggak melihat proses. Nah, sejauh mana kamu atau berapa lama kamu menguasai media itu, kayak Iya. gitu sih. Jadi belum mulai berkarya atau portofolionya belum banyak, tapi orang udah mulai itu sih. Nah, saranku lebih konsisten aja, terus sekarang kan era digital juga udah berkembang banget, jadi nggak usah malu, karyaku jelek, karyanya dia bagus, nggak harus gitu sih. Kita pede aja sama apa yang kita bikin, toh ya kita Tuhan dari karya kita sendiri, kayak gitu. Iya, benar Jadi banget. masalah orang suka atau enggak itu sebenarnya kayak cocok dan tidak cocok, bukan jelek atau bagus, tapi Bagus. lebih ke selera ya, Kak. Sekarang tuh lebih ke selera. Jadi konsisten, ya kita posting aja, tiap hari posting tanpa harus mikirin hasilnya dari mana. Insya Allah sih kalau menurutku ya hasil nanti akan datang sendiri sih kalau ada orang, kita pasti akan membentuk market kita sendiri yang seneng sama style gambar kita, kayak gitu sih. Keren banget nih jawaban dari Kak Akbar. Bagaimana respon keluarga terhadap karir menggambar Kak Akbar nih? Apalagi kan Kak Akbar sendiri menjadikan gambar itu sebagai mata pencarian utama ya. Itu bagaimana Kak? Kalau dulu sih awal pertama gambarnya masuk seni rupa. Pertama masuk memilih kenapa masuk seni rupa kok enggak jurusan-jurusan yang lain, itu sebenarnya juga orang tua juga apa ya, masih agak ragu ya, namanya Iya. orang zaman dulu kan Mm, belum melek Iya. tentang kayak gitu, taunya ya pegawai, PNS iya. ataupun sejenisnya lah, yang Iya. penting kantoran. Iya. Nah, belum tahu gambar itu ternyata juga menghasilkan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya juga itu kecenderungan yang apa ya, mayoritas orang tua atau orang-orang zaman dulu masih berpikiran kalau gambar itu bukan gambar bukan sebuah mata pencarian, tapi cuman sebagai hobi aja kayak gitu. Iya. Nah, beda sama negara-negara maju di luar sana. Nah, di negara-negara di luar sana, negara maju itu seni udah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau di Indonesia kan belum. Nah, tapi ketika sudah melihat hasilnya sekarang kok ternyata karena mungkin hampir di semua lini sekarang udah membutuhkan seni ya, bahkan perkantoran pun sekarang juga butuh konten, butuh aset marketing, yang itu semua isinya desain semua gitu loh. Iya. Jadi sekarang ya alhamdulillah bisa menghidupi, dan orang tua makin ke sini juga makin ngerti, oh ternyata ada tuh pekerjaan kayak gini. Nah, harapannya sih ya biar orang tua generasi saat ini nggak membatasi anaknya pengen jadi apa, kayak gitu. Nggak harus melulu jadi PNS kok, nggak melulu jadi pegawai kok, kita bisa jadi freelancer juga nggak masalah. Yang penting kita yang tadi konsisten, insya Allah hasilnya tetap ada sih. Wah. Nah, iya benar banget tuh. Lantas, apa sih Kak rencana kedepannya buat Kak Akbar sendiri? Kalau aku sih nggak ada rencana yang muluk-muluk ya, kayak ya tetap gambar, tetap berkarya. Rencana terdekat sih bakal ada pameran ya. Eee, kita lagi bikin acara sama teman-teman hip hop di Semarang, itu ada acara nanti di bulan Desember akan ada acara festival hip hop lah, itu ada breakdance, ada rap, ada DJ, juga ada graffiti-nya juga, kayak gitu. Itu ada pamerannya juga, kayak gitu sih. Paling fokus terdekat ini ya itu dulu, entar ke depannya ya harapan juga pengennya bikin studio sendiri, ngerekrut teman-teman muda yang mungkin bukan
dia minat di seni tapi dia bukan bukan anak lulusan seni atau mungkin yang mereka nggak punya wadah atau pengen belajar gitu, kita pengennya bisa nampung mereka semua kayak gitu. Wah, keren banget nih jawabannya. Nah, terakhir nih Kak, tips dan trik buat teman-teman di luar sana nih yang mau mulai karir dalam menggambar. Yang penting mau aja dulu sih. Kan biasanya orang, ya itu yang tadi aku udah bilang, mereka mesti orientasinya ke hasilnya, tapi dia nggak lihat prosesnya. Kalau aku ya mulai aja dulu, bagaimanapun hasilnya, yang penting dimulai dulu. Aku yakin kok, dulu aku juga sebenarnya nggak bisa gambar di antara kakak. Aku punya kakak, punya adik juga, dia juga sekarang terjun di dunia gambar juga. Dan menurutku aku yang paling jelek di situ. Cuman ya aku dulu merasanya kayak gitu. Cuman karena aku melakukan terus-menerus dan aku bertumbuh melalui orang-orang yang pesan gambar ke aku, akhirnya juga gambar itu akan bagus sendiri sih. Jadi untuk anak-anak yang baru mulai terjun ya mending gambar aja dulu, pakai media apapun itu bisa. Dulu aku bikin terapi buat diriku sendiri itu 1 hari 1 gambar pakai media apapun. Jadi misalkan pakai kertas, piring kertas sisa pameran itu aku gambarin, terus ada papan telenan aku gambarin, skateboard aku gambarin, pokoknya sehari 1 gambar. Bahkan aku bikin terapi itu kayak itu loh, aku habis makan apa, atau aku habis lihat apa, atau aku habis ngelakuin apa, itu tak jadiin gambar. Jadi aku kayak semacam nulis diary tapi berupa gambar. Kalau Gambar. diary kan biasanya tulisan tuh. Iya. Nah, kalau aku menuangkannya dalam bentuk gambar. Kayak Waduh, luar biasa banget nih bintang tamu kita kali ini. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Akbar. Oke pemirsa, stay tune karena sesaat lagi kita akan ada segmen menarik nih yang nggak boleh kalian lewatkan. Jangan Dan kemana-mana, kemana-mana, tetap di TTS Telkom Talk Show. Oke, kembali lagi di TTS Telkom Talk Show. Oke, di segmen ini kita mau ngapain nih Kak? Nah, di segmen kali ini bakal menarik banget nih. Kita bisa melihat di sana udah ada kanvas. Nah, tahu nggak kira-kira kita mau ngapain? Mungkin Kak Akbar bakalan ngelukis di sana kali ya Kak? Bener Ya. nggak? Yaps, bener banget nih. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan bintang tamu kita, Kak Akbar, akan membuat sebuah karya dengan melukis di kanvas. Nah, tapi ngelukisnya kali ini bakal beda nih. Biasanya kalau ngelukis di kanvas kan kita pakainya cat minyak atau cat air ya. Nah, kali ini bakal beda nih pokoknya. Waduh, udah gak sabar banget nih. Aku pengen lihat hasil karyanya Kak Akbar. Pasti pemirsa di sini pada penasaran kan? Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Langsung kita ke atas aja nih Kak. Yuk, kesana yuk Kak. Nah, tadi kan dibilang kalau bakal beda nih medianya. Nah, kali ini kita pakai apa nih Kak Akbar? untuk kali ini aku mau coba bikin original karakterku itu di kanvas. Nah, kali ini pakainya spray paint ya. Pakainya Oh. kaleng. Kalau orang awam sih bilang kalau pilok itu sebenarnya merek ya, bukan Iya. bukan nama alatnya, tapi pilok itu sebenarnya merek. Jadi kita nyebutnya aerosol aja ya, atau kaleng kayak gitu. Nah, itu beda nggak sih Kak cat semprot yang dipakai sekarang sama cat yang dipakai di otomotif? Kalau kaleng yang biasanya untuk graffiti itu sebenarnya beda ya. Soalnya bedanya itu sebenarnya ada 2 jenis kaleng. Nah, kaleng itu kalau untuk graffiti itu kita pakainya yang medium atau low pressure. Jadi kalau ditekan empuk, nggak kayak otomotif. Kalau cat otomotif itu biasanya kita tekan itu kenceng banget keluarnya. Iya. Jadi kita nggak bisa mainin tuh garis kecil atau garis yang besar, itu kan berdasarkan tekanannya. Nah ya, kemudian itu hasil finishnya itu lebih ngedoff, lebih matte. Kalau yang otomotif kan biasanya ya ada yang doff juga, cuman seringnya dia lebih gloss kayak gitu. Terus tingkat kepadatannya dia juga beda.
Nah, jadi cover dia tingkat menutup atau recovery-nya itu dia lebih pekat dibandingin yang otomotif kayak gitu sih. Jadi ini emang kalengnya ini didesain khusus buat gambar gitu aja ya, Kak? Bener banget, ini didesain khusus. Jadi dari segi pressernya juga warnanya itu juga sangat didesain khusus. Bahkan capsnya ini, ujung kepalanya ini pun juga ada macam-macam nih, nggak cuma satu jenis aja. Kita ada beberapa tipe tuh. Ada yang untuk bikin garis yang kecil, untuk garis yang dotnya besar, atau mungkin yang gepeng kayak kaligrafi itu ada kayak gitu. Oh, untuk capsnya nih Kak, boleh dikasih lihat gak Kak ke pemirsa? Ini mungkin ada apa ya, ini yang kecil, ini tuh kita nyebutnya Montana level 1. Itu untuk biasanya untuk bikin garis, itu kecil. Keluarnya paling ya sekelingking lah, titiknya sekelingking. Ini ada juga, ini lebih kecil tapi dia keluarnya gede, ini namanya Lego Fat. Jadi keluarnya itu lebih besar. Jadi kalau keluar tuh dia mungkin kira-kira bola tenis lah, atau sebola golf sampai sebola tenis kayak gitu sih. Langsung aja nih Kak, mendingan. Oke. Tapi sebelumnya Kakak ini ceritanya mau gambar apa nih? Kali ini aku mau bikin original karakter ya. Aku jadi di Grafiti itu punya namanya aku bikin original karakter, aku kasih nama Yiyi. Nah, Yiyi sendiri ini sebenarnya karakter yang aku bikin di tahun 2013 sampai sekarang, dan itu udah punya hak cipta sendiri. Oke, wah menarik banget tuh. Oke Kak, kalau gitu. Tapi sebelumnya sebelum Kakak menggambar, aku boleh nyoba dulu nggak Kak? Oh, boleh banget kalau mau coba. Gimana? Jadi ini nanti kalau ditekannya kecil, ditekannya setengah itu bakal keluarnya kecil. Kalau ditekannya besar itu bakal gede. Ini aku pakainya cap standar ya, standar dari bawaan pabriknya kayak gini, yang merek Diton ini menurutku capsnya udah cukup enak banget. Dia kecil bisa, besar juga bisa. Oke. Mungkin yang pink aja kali ya, cewek lebih cute. Ini langsung aja. Nah, kalau jauh gitu kan dia gede tuh. Kalau coba deketin. Kamu lebih deket terus tarik garis gitu, kan biasanya lebih kecil. Nah, kayak gitu. Kan pressernya dia lebih empuk dibandingin kaleng-kaleng yang biasa pada umumnya di otomotif kayak gitu sih. Ya itu sih yang membedakan. Mungkin Mas Hanif mau ikut. Coba. Coba ya. Ini terserah nih Kak, mau gambar apa? Sok, monggo. Aku coba itu ya, pas jauh. Ya. Oh, coba deket. Mungkin ditekannya agak lebih kenceng biar dia lebih gede keluarnya. Oh iya. Mungkin itu aja sih Kak kalau dari aku. Daripada kita nanti mengacaukan gambarnya Kak Akbar, mendingan langsung Kak Akbar aja. Oke. Nah, jadi kalau kita deket gini biasanya bisa lebih kecil nih. Kalau kita kalau kita mundur dia bisa lebih besar. Garisnya lebih besar. Dan lebih ngeblur sih lebih tepatnya. Nah, kita sebenarnya teknik-teknik juga ada beberapa teknik. Kayak yang buat ngeline, buat filling, itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Ini berarti langsung ditumpuk aja ini bisa ya Kak? Yang tadi kayak aku bilang, dia itu formula pigmennya beda. Jadi dia tingkat opaknya atau covernya dia lebih menutup sih dibandingin sama cat-cat yang buat otomotif itu. Jadi kalau buat gambar dia lebih enak. Bahkan warna-warna yang muda itu kalau dibuat nutup yang hitam kayak gini pun bisa kayak gitu. Dan dia juga lebih cepat kering sih kalau menurut aku. Nah, jadi kalau mau bikin yang filling kita juga bisa dari samping. Kalau mau buat gradasi ini nggak harus dari depan gini ya, tapi lebih ke samping itu bisa. Jadi lebih ngefit gitu ya. Tekniknya banyak banget ya Kak? Ya sebenarnya banyak banget sih teknik yang bisa diulik dari cat semprot. Kira-kira kalau gambar kayak gini tuh biasanya menghabiskan waktu berapa lama?
Mungkin kalau medianya kecil kayak gini bisa 5 atau 10 menit juga Oh. udah kelar sih. Nah, bedanya juga kalau cat-cat yang khusus untuk graffiti itu baunya juga udah nggak semenyengat yang cat-cat buat otomotif kayak Oh, gitu. ya. Apalagi kalau merek-merek agak mahal ya, yang impor dari luar itu baunya wangi banget, malah kayak ada yang bau roti juga kayak gitu Oh. sih. Nah, Tap- ini kan udah line, baru ntar yang selanjutnya filling. Filling kita bisa pakai. Nah, tekniknya ngefade gini, nggak harus yang block. Kalau misalnya kaleng yang buat otomotif itu dipakai buat ngecat di media gini itu juga bisa, Kak? Sebenarnya bisa sih, cuman ya itu kembali lagi ke kayak kenyamanan waktu Oh, iya proses benar. menggambar, terus hasil prosesnya juga mungkin hasilnya nggak sehalus waktu kita pakai cat kayak gini sih. Mungkin juga apa tingkat opaknya tadi, kepekatannya juga sedikit berkurang, jadi ntar dia nggak bisa rapet gitu loh, jadi harus berkali-kali kita numpuknya kayak gitu. Nah, ini tadi yang pink kan juga udah mulai ketutup nih. Biasanya kalau ngelukis di kanvas kan tadi kayak pakai cat minyak atau cat air gitu kan. Nah, kalau dibandingin sama pilox ini menurut Kakak lebih gampang yang mana ya, Kak? Kalau menurutku sih lebih apa ya, eh, mereka punya tingkatnya beda-beda sih. Nggak semua media bisa kita sikat pakai kuas, atau nggak semua media bisa kita eksekusi pakai kaleng. Oh. Jadi kita lihat tekstur medianya apa dulu, sebesar apa waktu pengerjaannya yang dibutuhkan, itu berapa lama dulu. Kalau kira-kira kita outdoor dan kita butuh waktu cepat ya kita biasanya pakai kaleng. Kalau kira-kira nggak butuh cepet, kita lebih milih atau mungkin bagian-bagian yang kecil banget. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa sampai kecil Oh, banget, itu iya. nggak bisa. Nah, jadi kita harus pakai bantuan kuas biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak semuanya dipukul rata kita enak mana, sebenarnya tinggal medianya seberapa, terus gambarnya kayak apa. Kalau aku sendiri sih kayak gitu ya, jadi nggak berpatokan khusus enak kaleng atau enak kuas. Tapi seringnya Kakak ini makainya kaleng apa? Untuk saat ini sih lebih seringnya gambarnya pakai kaleng ya, karena biasanya event kita butuhnya waktu yang Cepet. sangat singkat, mungkin sejam 2 jam dengan media yang cukup besar, mungkin 2 meter. Itu kita biasanya lebih cenderung memilih pakai cat semprot, dan dia kan lebih cepat kering tuh, apalagi Iya. sekarang musimnya musim hujan ya kan, jadi lebih cenderungnya pakainya cat semprot. Untuk karakter ini tuh Yeye itu apa ya, Kak? Itu sebenarnya aku ciptain dulu waktu zaman masih kuliah ya. Nah, Yeti, tahu Yeti gak? Oh, Yeti. Yeti itu iya. kayak makhluk di salju gitu, yang Oh. kayak kera tapi dia tinggalnya di salju, di Himalaya, di Tibet. Nah, kayak gitu. Yeti. Jadi itu dia sebenarnya gabung dari Yeti, kaktus sama mumi yang tak jadiin satu. Nah, bentuknya itu sebenarnya kepalanya bulat kayak kaktus, tapi dia figurnya berupa kayak Yeti. Nah, dan sebenarnya kalau badannya itu kan, kalau mumi kan dia kayak ada perbannya gitu ya. Nah, perban itu aku sederhanain jadi baju yang garis-garis, motifnya garis-garis. Nah, kayak gitu sih. Oke.
perbedaan untuk cat impor sama lokal itu apa ya Kak? Kalau untuk cat impor sama lokal itu yang pertama ya jelas kualitasnya beda, terus pressernya beda. Yang tadi aku bilang itu yang punya wangi kayak roti itu salah satunya ya produk-produk impor juga. Ini kebetulan Montana Black ini dari luar juga. Ini harga satu kalengnya itu kisarannya kalau yang black ya mungkin 78 ribuan lah kalau sekarang, satu warna satu kaleng ya. Lumayan juga ya Kak Iya. ya? Kalau Lumayan mahal untuk sebuah karya kaleng. ya, kaleng, apalagi kalau gambar di jalan. Nah kalau untuk yang lokal-lokal sendiri itu sebenarnya lokal sekarang udah mulai kompetitif ya, mulai bikin kaleng-kaleng yang bagus. Mungkin kualitasnya nggak kalah bagus sama yang dari luar, mungkin dari pressernya juga enak, dari apa keopakannya juga enak kayak gitu sih. Harganya pun juga kompetitif. Kalau yang lokal itu kita ada dua macam, 300 mili sama 400 mili. Nah kayak gini. Yang 300 mili itu sarannya 30 ribuan, 28 sampai 30 ribu. Kalau untuk yang 400 mili ya 35 sampai 40 ribu. Itu untuk produk brand lokal ya. Kalau yang luar kisaran 70 sampai 70 80 ribu itu juga macam-macam sih, tergantung jenisnya. Waduh, berarti selisih harganya lumayan, Lumayan juga, juga ya. ya Kak ya. Lumayan banget sih. Itu mungkin karena itu ya ongkos impornya kali ya. Iya. Nah, aku kan kemarin ngulik nih Instagram Kak Akbar. Itu kayak Kak Akbar sering banget gambar-gambar di tembok itu. Kalau gambar di tembok gitu izin dulu atau bagaimana ya Kak? Nah kalau itu sebenarnya banyak juga sih. Kalau tembok-tembok yang udah pernah digambar kita nggak mungkin nggak izin lagi tuh, biasanya tinggal kita timpa aja. Cuman paling kita tinggal bilang sama yang gambar yang sebelumnya, Kak ini gambarnya aku tiban ya. Nah, maksudnya biar apa ya, timbul respect juga sih sama seniman sebelumnya yang gambar. Jadi karena kalau dulu itu lebih kayak apa ya, gap-gapan gitu loh. Kayak kalau kita niban gambarnya dia, ntar dia bakal niban lagi gambarnya kita. Nah, kita jaga respectnya itu kayak kita izin dulu, Kak, kita tiban ya gambarnya sini. Jadi kita kan ngerti kan, itu gambarnya siapa. Biasanya kita DM atau kita WhatsApp, Kak ini gambarnya aku tiban boleh nggak, kayak gitu. Dan kita sekarang milih-milih tuh tembok. Setiap ada tembok kita gambar, tapi kita lebih selektif kayak, oh ini gambarnya masih baru, oh ini gambarnya udah lama atau mungkin udah mulai pudar. Karena kan kita juga ngerti ya, kaleng itu harganya nggak murah kan. Jadi Iya. orang baru gambar semalam besoknya udah hilang, udah diganti, itu kan kasihan menurutku kayak gitu sih. Jadi biar karya kita juga dihargai sama mereka, kita biasanya juga izin dulu sama mereka tuh. Kalau izin sama yang punya tembok sih biasa tembok-tembok warga atau tembok-tembok dalam kampung gitu biasanya kita izin dulu. Bahkan izinnya nggak harus malam atau pas mau gambar, tapi jauh-jauh hari kita udah kasih udah minta izin dulu nih, Pak besok kalau kapan waktu temboknya aku gambar boleh nggak gambar saya kayak gini. Biasanya kayak gitu sih. Kalau kebanyakan yang nggak izin, mereka di awal-awal biasanya pada protes tuh, Mas kok digambar-gambarin tembokku kayak gitu. Tapi ketika udah lihat hasilnya biasanya pada seneng kan. Mas besok kampungku kayak gitu. Sekarang sih lebih kayak gitu ya. Berarti sampai ada yang warga malah meminta untuk temboknya digambarin gitu ya Kak? Kalau yang sekarang itu lebih cenderung kayak gitu sih. Enggak, kalau zaman dulu kan mungkin kita di buron tuh, kita gambar kayak gini dianggapnya kriminal. Nah dengan adanya event-event kayak gini atau talk show kayak gini tuh sebenarnya juga edukasi buat mereka. Kalau gambar graffiti itu nggak sekedar coret-coret aja sih kayak gitu. Jadi kayak beda dari vandalisme gitu ya Kak? Beda. Ya walaupun ada sih beberapa yang nggak izin, kita tetap, atau orang-orang mesti anggapnya tetap vandalisme. Oh. Kayaknya udah mau jadi nih Kak. Iya nih, tinggal touch finishing aja.
tinggal sentuhan terakhir nih. Ya sih paling gini aja sih. Wah, keren Eh, banget Keren nih banget pemirsa. Oke, untuk pemirsa di sini yang ingin tahu lebih dalam tentang Kak Akbar atau pengen tahu hasil-hasil dari karyanya Kak Akbar, langsung kepoin aja sosial media Kak Akbar nih. Di mana Kak? Di mana, Kak? sosial media? Kalau di Instagram bisa lihat di Akbar double R titik walking @akbar 2 terus titik walking WALINK. Oke, Kayak gitu sih. wah luar biasa banget nih bintang tamu kita kali ini. Semoga bisa memotivasi pemirsa-pemirsa di sini ya, yang punya bakat menggambar atau bahkan mungkin baru ingin memulai menggambar. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Akbar. Nah, oke, terima kasih Kak Akbar yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di talk show kita hari ini. Gak terasa ya, kita udah di penghujung acara nih, menemani pemirsa-pemirsa di sini. Nah, buat pemirsa, jangan sampai ketinggalan di episode-episode kita selanjutnya yang pastinya bakal lebih menarik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam acara TTS Telkom Talk Show. Terima kasih Kak Akbar.